Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anwar Fuad Mustafa dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3 NIM 108240002 Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Setai Al-Furqon Kota Parabungli tahun ajaran 2025-2026. Di sini saya akan membuat video tugas UTS pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Dosen pengampu Ibu Rika Rahmadina Putri, SEI MSI. Di sini saya akan mencoba menjelaskan paparan materi yang berjudul keseimbangan pasar barang. Yang pertama yaitu adapun latar belakang keseimbangan pasar barang. Keseimbangan pasar barang merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu ekonomi. Keseimbangan ini tercapai ketika jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen pada tingkat harga tertentu. Titik keseimbangan tersebut menunjukkan keadaan pasar yang stabil, di mana tidak ada kelebihan penawaran atau surplus maupun kekurangan permintaan, yaitu shortage. Kondisi ini seringkali menjadi indikator penting dalam melihat efisiensi suatu perekonomian. Yang selanjutnya yaitu ada definisi keseimbangan pasar barang. Keseimbangan pasar barang adalah kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Pada kondisi ini, tidak ada tekanan bagi harga untuk berubah karena permintaan dan penawaran berada pada titik temu yang seimbang. Titik tersebut dalam analisis grafik ditunjukkan oleh perpotongan kurva permintaan dan penawaran yang disebut titik keseimbangan atau equilibrium point. Yang kedua yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang pertama ada faktor permintaan. Permintaan dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, selera dan preferensi, harga barang, substitusi dan komplementer, dan ekspektasi konsumen. Yang selanjutnya yaitu ada faktor penawaran. Penawaran dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu harga barang, biaya produksi, teknologi, ekspektasi produsen, serta jumlah produsen yang ada di pasar. Yang selanjutnya yaitu ada mekanisme pembentukan keseimbangan. Terjadinya pembentukan keseimbangan pasar melalui interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran. Jika harga berada di atas harga keseimbangan, maka terjadi surplus karena penawaran lebih besar daripada permintaan. Akan sebaliknya, jika harga berada di bawah harga keseimbangan, maka terjadi kekurangan atau shortage karena permintaan lebih besar daripada penawaran. Proses penyesuaian harga akan terus berlangsung hingga pasar mencapai kondisi seimbang pada titik equilibrium. Maka dengan itu akan terjadinya pembentukan keseimbangan pasar barang. Yang selanjutnya yaitu adapun dampak perubahan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan. Perubahan dalam permintaan atau penawaran dapat menggeser posisi keseimbangan. Misalnya, peningkatan permintaan akan menggeser kurva permintaan ke kanan, sehingga meningkatkan harga dan jumlah keseimbangan. Akan tetapi sebaliknya, penurunan permintaan akan menurunkan harga dan jumlah keseimbangan. Pada sisi lain, peningkatan penawaran akan menurunkan harga keseimbangan, sedangkan penurunan penawaran akan menaikkannya.
Yang selanjutnya yaitu ada intervensi pemerintah atau peran pemerintah dalam keseimbangan pasar barang. Pemerintah memiliki peran atau intervensi penting dalam menjaga stabilitas pasar barang melalui berbagai kebijakan seperti penetapan harga minimum atau floor price, harga maksimum atau ceiling price, subsidi dan pajak. Kebijakan harga minimum diterapkan untuk melindungi produsen, contohnya pada sektor pertanian. Namun kebijakan ini dapat menyebabkan surplus apabila harga yang ditetapkan lebih tinggi daripada harga keseimbangan. Sebaliknya, harga maksimum diterapkan pada atau untuk melindungi konsumen, seperti pada harga bahan bakar atau obat-obatan. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan kelangkaan jika harga yang ditetapkan lebih rendah dari keseimbangan harga barang. Subsidi dapat menurunkan biaya produksi sehingga meningkatkan penawaran, sedangkan pajak menambah biaya produksi sehingga menurunkan penawaran dan dapat meningkatkan harga pasar. Yang selanjutnya yaitu ada teori keseimbangan pasar dalam perspektif ekonomi mikro dan makro. Dalam ekonomi mikro, keseimbangan pasar dipandang sebagai hasil dari perilaku individu konsumen dan produsen yang rasional. Konsumen berusaha memaksimalkan utilitas, sementara produsen memaksimalkan keuntungan. Keseimbangan tercapai ketika tidak ada pihak yang memiliki insentif untuk mengubah keputusan produksinya atau konsumsinya pada harga yang telah berlaku. Sedangkan dalam ekonomi makro, keseimbangan pasar barang berhubungan dengan model IS dalam kerangka ISLM, di mana keseimbangan ditentukan oleh hubungan antara tingkat pendapatan nasional dan tingkat suku bunga. Dalam konteks ini, permintaan atau agregat dalam penawaran agregat turut mempengaruhi keseimbangan pasar barang secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu adapun analisis grafik permintaan dan penawaran. Pada kurva permintaan yang menurunkan dari kiri atas ke kanan bawah, terlihat bahwa semakin rendah harga barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sementara itu, kurva penawaran yang menanjak atau menaik dari kiri bawah ke kanan atas menunjukkan bahwa semakin tinggi harga barang, maka semakin besar jumlah barang yang ditawarkan. Titik potong kedua kurva tersebut menunjukkan harga dan jumlah keseimbangan. Pergeseran kurva permintaan ke kanan menunjukkan peningkatan permintaan, sedangkan pergeseran ke kiri menandakan penurunan. Hal yang sama berlaku untuk kurva penawaran. Yang selanjutnya yaitu adapun contoh kasus terbentuknya keseimbangan pasar barang. Sebagai contoh, pada pasar beras di Indonesia, permintaan meningkat pada periode tertentu seperti menjelang hari raya. Jika penawaran tetap, peningkatan permintaan ini menyebabkan harga naik hingga mencapai titik keseimbangan baru. Contoh lainnya adalah pada produk elektronik, di mana penurunan biaya produksi akibat kemajuan teknologi dapat meningkatkan penawaran sehingga harga keseimbangan turun dan jumlah barang yang diperdagangkan dapat meningkat. Yang selanjutnya yaitu adapun kesimpulan yang telah saya buat, di mana keseimbangan pasar barang merupakan kondisi yang menunjukkan kesetaraan antara jumlah barang yang diminta dan ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Faktor-faktor permintaan dan penawaran
memainkan peran penting dalam menentukan posisi keseimbangan tersebut. Melalui mekanisme pasar, harga akan menyesuaikan secara otomatis ketika terjadi ketidakseimbangan sehingga tercapai titik equilibrium. Selain itu, perubahan dalam permintaan dan penawaran dapat menyebabkan pergeseran keseimbangan yang berdampak pada harga dan jumlah barang yang diperdagangkan. Mungkin cuman itu yang bisa saya jelaskan pada materi keseimbangan pasar barang. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.